Halo teman-teman semua, pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan persamaan linier satu variabel. Apa sih itu persamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Jadi syaratnya pada persamaan linier satu variabel adalah hanya memiliki satu variabel dan berpangkat 1. Jadi variabelnya tidak boleh kurang dari 1, juga tidak boleh lebih dari 1. Jadi dia tidak boleh punya 2 variabel, 3, 4, 5. Jadi dia hanya diperbolehkan memiliki satu variabel dan variabel tersebut hanya boleh berpangkat 1. Jadi tidak boleh berpangkat 2, 3, ataupun negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Setelah kita belajar tentang pengertian dari persamaan linier satu variabel, jadi kita perlu tahu bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Jadi sebagai berikut. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan dijelaskan apa sih itu A, apa sih itu X, apa sih itu B. Disimak ya. AX ditambah B sama dengan 0. Yang pertama, syarat A tidak sama dengan 0. Jadi A itu tidak boleh nilainya 0. A itu disebut dengan koefisien. Nah, pada bentuk umum, jadi A ini tidak boleh 0. Dan A itu disebut dengan koefisien. Silahkan diingat-ingat teman-teman bahwa A itu disebut dengan koefisien. Kemudian X disebut dengan variabel. X ini adalah variabel. Kemudian B adalah konstanta. Konstanta. Nah, silakan diperhatikan pola bentuk umumnya. A atau koefisien itu terletak di depan X, di mana X adalah variabel. Ya, sehingga koefisien, nah itu adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Dan B adalah konstanta, di mana B adalah bilangan yang tidak terikat dengan variabel. Jadi dia tidak ada variabelnya. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. AX ditambah B sama dengan 0. Syarat keempat, semua suku di sebelah kiri tanda sama dengan disebut ruas kiri. Nah, perhatikan tanda sama dengan. Semua suku yang berada di ruas kiri sama dengan disebut dengan yang ada di sebelah kiri sama dengan disebut dengan ruas kiri. Yang ada di sebelah kanan sama dengan disebut ruas kanan. Sehingga AX ditambah B itu adalah ruas kiri, sedangkan 0 adalah ruas kanan. Oke. Secara lebih lengkap, koefisien itu dijelaskan sebagai bilangan yang memuat atau menunjukkan banyaknya variabel. Nah, koefisien itu terletak di depan variabel. Contoh, 2X. 2 adalah koefisien. Ya, karena 2 adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Jadi variabel dari 2X, ya, yaitu X, kemudian bilangan yang terletak di depan X adalah koefisien. Jadi 2 adalah koefisien. Selanjutnya, konstanta. Konstanta ditunjukkan dengan bilangan dengan tanpa disertai variabel. Jadi dia tidak ada variabelnya. Contoh, 2X dikurang 5 sama dengan 0, maka konstantanya adalah negatif 5. Perhatikan pada contoh ini, 2X dikurang 5 sama dengan 0. 2X, variabel X, itu memiliki koefisien 2. Sedangkan yang tidak memiliki variabel itu adalah negatif 5, sehingga konstantanya adalah negatif 5. Selanjutnya, variabel. Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili suatu nilai tertentu yang belum diketahui. Dia dilambangkan dengan huruf kecil,
seperti X, Y, A, B, C, M, N, dan seterusnya. Jadi variabel itu tidak hanya X, bisa juga Y, bisa B, bisa A, bisa C, dan banyak lainnya. Contoh, 2X dikurang 5 sama dengan 0. X adalah variabel. Di variabel itu dilambangkan dengan huruf. Jadi sangat mudah membedakan variabel dengan konstanta maupun koefisien, karena satu-satunya yang berupa huruf adalah variabel. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh berikut. Tentukan yang mana koefisien, konstanta, dan variabelnya. Yang pertama, X ditambah 4 sama dengan 0. Ingat bahwa koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Variabel adalah huruf, ya, sesuatu yang belum diketahui nilainya yang dilambangkan dengan huruf. Jadi semua yang ada hurufnya itu merupakan variabel. Jadi di sini pada persamaan yang pertama, X tambah 4 sama dengan 0, variabelnya adalah X. Kemudian pada 2X dikurang 3 sama dengan 0, variabelnya juga X. Kemudian pada Y dikurang 2 sama dengan 0, variabelnya adalah Y. Jadi semua yang berupa huruf itu adalah variabel. Kemudian koefisien. Koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Sekarang kita lihat variabelnya ada X, ada Y. Jadi koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Jadi kita lihat di sini ada 2. Maka koefisiennya adalah 2. Ya. Jadi yang lain itu memiliki juga koefisien. Ya, untuk persamaan yang pertama X tambah 4 sama dengan 0 ini juga memiliki koefisien. Tapi koefisiennya adalah 1. Sehingga koefisien 1 tidak perlu ditulis. Begitu juga persamaan yang ketiga, Y dikurang 2 sama dengan 0. Karena koefisiennya 1 sehingga tidak perlu ditulis. Tapi tetap memiliki koefisien. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk menentukan koefisiennya, X ditambah 4 sama dengan 0, koefisiennya adalah 1. Oke, selanjutnya konstanta yang terakhir adalah bilangan yang tidak terikat dengan variabel apapun. Jadi bisa kita lihat di sini, yang tidak ada variabelnya adalah 4, negatif 3, dan negatif 2. Ingat kalau ada tanda negatif, dia tetap ikut. Ya, kita tidak boleh menyebutkannya 3, karena ada tanda negatif di depan 3. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya, kita sudah bisa mengidentifikasi yang mana termasuk variabel, kemudian koefisien dan konstanta. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini dapat kita lakukan dengan mencari nilai variabelnya. Seperti contoh, carilah penyelesaian dari X ditambah 5 sama dengan 10. Kita akan mencari nilai variabelnya. Jadi pada persamaan X ditambah 5 sama dengan 10, variabelnya adalah X. Karena satu-satunya huruf di sini adalah X. Nah, untuk membuat kita bisa menentukan nilai X, kita harus membuat ruas kiri sama dengan, ya, ruas kiri sama dengan, itu hanya tersisa variabelnya saja. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan di sini ada X ditambah 5 sama dengan 10. Untuk membuat di ruas kiri hanya tersisa X, maka kita harus menghabiskan 5. Nah, caranya bagaimana? Untuk membuat 5-nya itu sama dengan 0. Jadi caranya, kita mengkurangkan dia dengan 5. Nah, dengan mengurangkan 5 dengan 5, maka hasilnya 0. Sehingga di ruas kiri sama dengan akan hanya tersisa X saja, karena 5 dikurang 5 adalah 0. Karena kita mengurangkan ruas kiri dengan 5, maka ruas kanan juga harus diperlakukan sama. Jadi ruas kanan juga kita kurangkan dengan 5. 10 dikurang 5, 5. Nah, dengan begitu kita mendapatkan nilai penyelesaiannya, yaitu X sama dengan 5. Jadi kita harus memperlakukan sama antara ruas kiri dan ruas kanan sama dengan. Oke, selanjutnya
Soal selanjutnya, carilah penyelesaian dari 2x dikurang 5 sama dengan 11. Sama seperti tadi, kita harus membuat ruas kiri sama dengan hanya tersisa x-nya saja. Nah, jadi satu persatu kita hilangkan dulu negatif 5-nya. Ya, kita buat 0. Nah, untuk membuat 0 negatif 5, kita tambahkan 5. Karena di ruas kiri ditambah 5, ruas kanan juga harus ditambah 5. Jadi 2x negatif 5 tambah 5, 0. Jadi tidak perlu ditulis lagi. 11 ditambah 5 adalah 16. Nah, sekarang bagaimana caranya? Di ruas kiri sama dengan, itu masih ada 2x. Jadi yang kita perlukan adalah x saja. Bagaimana caranya? Kita akan membagi 2. Kenapa dibagi 2? Nah, untuk membuat dia x saja, maka koefisiennya harus kita jadikan 1. Jadi supaya koefisiennya 1 gimana? Kita harus bagi. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Ya, 2 dibagi 2 adalah 1. Sehingga di sini akan tersisa variabel x-nya saja. 16 dibagi 2, 8. Maka kita temukan penyelesaiannya adalah x sama dengan 8. Mudah sekali ya. Sekarang akan dilanjutkan dengan latihan mandiri. Jadi silahkan dikerjakan latihan mandiri. Soal nomor 1. Penyelesaian dari 12x sama dengan 48 adalah A4, B3, C5, D6. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya, soal nomor 2, penyelesaian dari 3y ditambah 6 sama dengan 24 adalah A9, B12, C6, D5. Silakan dijawab. Kalau sudah menjawab, silakan beri komen di bawah ini. Soal nomor 3, penyelesaian dari 5P ditambah 3 sama dengan 8 adalah. Silakan dijawab, teman-teman. Kalau sudah mendapatkan jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Baik, sekianlah pemaparan saya terkait dengan persamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.